Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat-salat kami, salat wajib maupun salat sunat. Wa qiyamana, dan salat sunat kami, salat tarawih, salat tahajud, salat hajat, dan salat yang lain. Wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana. Terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, dan terimalah bacaan-bacaan salat kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya, ada 5 orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Ulama berpendapat la yajuzu khamsatun la yajuzu dafuha ilaihim. Ada 5 orang yang tidak boleh diberikan zakat. 1, al-ghaniyu bimalin au kasbin. Yang pertama adalah orang yang berkecukupan dengan hartanya atau dengan pekerjaannya. Jadi orang kaya itu haram hukumnya untuk menerima zakat. Orang kaya itu sebaiknya jadi muzaki, jangan menjadi mustahik. Ya kan, kadang-kadang ada orang yang kaya tapi mentalnya miskin. Kaya tapi bermental miskin. Ketika ada sumbangan dari pemerintah, orang miskin kebagian, orang kaya kadang-kadang tidak kebagian. Sehingga ada usulan pokoknya harus diratakan aja, kan semuanya kita ini rakyat pemerintah. Nah, kadang-kadang itu berarti orang kaya bermental miskin. Masih hebat orang miskin bermental kaya. Tentunya orang miskin bermental kaya, walaupun hidupnya kekurangan, tentu ada niat untuk memberi. Jadi 1, orang kaya tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat adalah wal abdu, abid. Sekarang sudah tidak ada. Yang ketiganya adalah wa banu Hashim wa banu Muthalib. 3, Bani Hashim, 4, Bani Muthalib. Siapa itu? Adalah para habaib. Siapa para habaib itu? Orang yang nasabnya langsung ke atas, sehingga bertemu nasab-nasabnya ke atasnya itu kepada nasab Rasulullah SAW. Mereka orang suci, sedangkan zakat adalah, ibaratkannya itu adalah kotoran-kotoran manusia, keringatnya manusia. Sehingga kita tidak boleh menyerahkan zakat kepada para habaib. Sebagai contoh, suatu ketika pernah ada salah seorang sahabat Nabi yang memberi sedekah kepada cucu Rasul yang bernama Hasan Husain. Ya, sudah dimakan oleh Hasan Husain, kelihatan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menghampiri Hasan Husain yang sedang mengunyah makanan tersebut, pemberian orang lain. Ya, kata Rasulullah SAW, wahai Hasan Husain, muntahkan kembali, karena keluarga Rasul haram untuk menerima sedekah. Nah, kalau kita mau memberi sesuatu kepada para habaib, jangan zakat, jangan sedekah, tapi istilahnya hadiah. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada para habaib, bukan bersedekah, ya, lebih baik namanya adalah hadiah. Itu yang paling hebat. Bagaimana misalkan kalau ada misalkan para habaib meminta-minta di kampung-kampung, misalkan seandainya kalau ada, mudah-mudahan tidak ada, meminta-minta, kita harus menegurnya. Keluarga Rasul, kalau memang engkau nasabmu
sampai ke duriyah Rasul ke sana ke atas, maka haram. Alangkah amalunya Rasulullah SAW apabila anak cucunya meminta-minta untuk bersodakoh. Karena sodakoh zakat fitrah haram dimakan oleh Banu Hashim ataupun Banu Muthalib. Yang kelima, orang yang tidak berhak menerima zakat walaupun miskin adalah orang-orang kafir. Ya, kalau zakat lain lagi kalau sodakoh sunat. Kalau sodakoh sunat orang kafir gak apa-apa. Ketika kita misalkan melihat orang kafir hidup dalam kemiskinan, boleh diberikan sodakoh sunat. Kalau zakat tidak usah. Tidak boleh kita menyalurkan zakat kepada orang-orang kafir. Tidak akan diterima zakat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi ada 5 orang yang tidak berhak menerima zakat. Maka kita pendistribusian zakat itu harus benar. Juga kalau kita misalkan menjadi pengelola zakat, mau mendistribusikan zakat, ya, sedikitnya ambil 3 golongan. Ya, jangan sampai kita menjadi amilin zakat, fakir miskin aja yang diberi. Ada orang lain yang berhak. Minimalnya dari 8 asnaf itu ambil 3 golongan. Apakah 1 fakir, 2 miskin, 3 sabilillah. Karena kalau di kampung rata-rata membagi zakat itu diambil dari 8 tersebut adalah 3 golongan. 1 misalkan fakir, 2 miskin, 3 sabilillah. Sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak mempunyai gaji yang tetap. Seperti para asatid, guru ngaji, guru madrasah. Mereka itu ya, tidak mendapatkan gaji tetap. Dia berhak untuk menerima zakat. Imam Ali radhiyallahu taala anhu ditanya, wahai Imam Ali, apakah pahala sholat taraweh malam ke-27? Imam Ali menjawab, wa fi lailatis sabi'ati wal isrin jaza yaumal qiyamati ala sirati karbal kirkhatib. Bahagialah bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh pada malam ke-27. Maka di hari kiamat akan bisa menyeberang ke jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat. Ya, secepat kilat. Kan tidak ada kilat yang bersinar sampai 1 menit, gak ada. Kilat itu ketika bersinar sebentar. Itulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat taraweh pada malam ke-27 akan dipercepat oleh Allah ketika menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim. Karena jembatan Shirathul Mustaqim itu lamanya penyeberangan adalah 3000 tahun. 1000 tahun itu naik alias nanjak. 1000 tahun turun, 1000 tahun baru datar. Ya. Bagi orang-orang kafir jangankan menyeberang, baru menginjak jembatan Shirathul Mustaqim pun sudah terpleset. Apa yang dinamakan jembatan Shirathul Mustaqim? Ya, yang dinamakan jembatan Shirathul Mustaqim yaitu jasarun mamdudun alamat ni jahanam. Jembatan yang membentang antara mahsyar dan surga. Di bawahnya jembatan tersebut adalah api neraka jahanam. Na'udzubillah. Insya Allah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat taraweh pada malam ke-27 akan dipermudah dan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim. Mudah-mudahan amal-amal kita, sholat tarawehnya, tadarusnya, puasa dan sedekah yang lain bisa mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim. Tuntas sudah bahasan masalah zakat. Insya Allah kita lanjutkan tentang bahasan sholat Idul Fitri. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.